Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwani wa sallallahu wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dhakarahumullah fi man 'indah amma ba'd. Akhwan wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan inayahnya, pertolongannya kepada kita semua untuk memudahkan segala urusan kita, aktivitas kita dalam rangka untuk ta'abbudan wa taqarruban ila Allah, untuk selalu meningkatkan kualitas ibadah kita, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita setiap malam Ahad pada salat maghrib, kajian Syarah Riyadhus Shalihin, suatu kitab yang sangat fenomenal yang diterima di seluruh penjuru dunia, di beberapa masjid-masjid yang ada baik di Eropa, di Afrika, di Asia. Semua dari beberapa mahasiswa yang kita temui semuanya mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Artinya kitab ini bisa diterima oleh semua kalangan, bukan kitab yang fanatik dengan pemahaman tertentu, tetapi kompilasi dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ikhlas, masalah takwa, masalah sabar, tawakal, dan kita sampai pada bab yang ke-11 ya. Bab tentang mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwasanya Riyadhus Shalihin adalah taman bagi orang-orang salih. Sehingga korelasinya antara materi dengan nama masjid yang kita samakan Riyadhus Shalihin, harapan kita ini adalah tempat kedua setelah tempat tinggal kita ya. Jadi tempat untuk bertemunya orang-orang salih, taman di antara taman-taman surga. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun. Pertemanan orang-orang nanti di akhirat itu akan menjadi musuh ya. Pertemanan di dunia, persahabatan di dunia itu akan menjadi musuh di akhirat illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Makanya supaya kita bisa menjadikan pertemanan kita, persahabatan kita, ukhuwah kita bukan hanya di dunia tetapi sampai di akhirat kelak, maka kita harus mempelajari beberapa ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semua ini sudah tertuang di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini ada 4 jilidnya, dan kita masih jilid yang pertama yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita masih pada bab yang ke-11, bab mujahadah, hadis yang keempat. Hadis yang dibawakan dari istri tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul min al-laili hatta tatafattara qadamah. Faqultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah? Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar.
Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Hadis muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat malam, yaqumu minal lail, salat malam ataupun salat tahajud, sampai kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pecah-pecah. Faqultu lahu, maka Aisyah radhiyallahu anha merasa iba, kenapa wahai Rasul? Engkau yang sudah diampuni dosa-dosamu yang telah berlalu, dosa-dosa yang telah lampau ataupun dosa-dosa yang akan datang, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kenapa engkau masih ibadah seperti ini? Sampai kakinya bengkak-bengkak, telapak kakinya sampai pecah-pecah. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sederhana. Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apakah engkau tidak suka kalau aku ini menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi hanya karena bersyukur kepada Allah dengan ibadah-ibadah seperti ini. Inilah sosok figur Nabi sallallahu alaihi wasallam yang notabene-nya beliau ini adalah al-ma'sum. Al-ma'sum artinya yang terjaga dari dosa-dosa yang ada. Beda dengan manusia. Manusia mau dikasih nama al-ma'sum, ali-ma'sur, mar-ma'sum, tetap nggak maksum. Tetap dia itu melakukan perbuatan dosa dan tidak diampuni dosa yang berlalu ataupun dosa yang akan datang, sebagaimana pengampunan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali kalau dia benar-benar taubatan nasuha. Allah akan memberikan amnesti, pengampunan bagi hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lafal ini adalah lafal miliknya Imam Bukhari di dalam Sahihain, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah. Kemudian kita ingin menjelaskan syarah hadis yang singkat padat tetapi memiliki syarah kurang lebih 2 lembar. 2 lembar tentang hadis ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ingin mengulas, maksud daripada hadis ini menunjukkan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberikan oleh Allah dengan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim artinya kata-kata yang singkat padat tetapi memiliki makna yang sangat luas, memiliki syarat makna yang luas. Itulah yang Allah berikan khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jawami'ul kalim. Kata-kata yang singkat padat memiliki makna yang sangat luas. Beda dengan kita ngomong ngalor ngidul tapi tidak bisa diambil simpulan. Tidak ada titik poinnya itu apa pembicaraan itu, manusia biasa seperti itu. Kata beliau, "Tsumma dzakara al-muallif rahimahullah." Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menukil dari Aisyah radhiyallahu anha dalam bab al-mujahadah, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah, sebagaimana hadis-hadis sebelumnya, tentang adanya sabar, tentang adanya takwa, kemudian tentang adanya tawakal. Ini masya Allah, kita Riyadhus Shalihin ini kalau kita benar-benar menghayati akan menjadikan hati kita ini lembut, hati kita ini mudah terenyuh, karena itu yang digambarkan adalah bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak beliau, bagaimana muamalah beliau, dan bagaimana sirah beliau. Ini semuanya ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang mana disarah oleh beliau sampai 4 jilid. Dzakara al-muallif rahimahullah, ketika Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengambil hadis dari Aisyah radhiyallahu anha tadi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat malam itu sampai pecah-pecah tadi, kakinya bengkak, telapak kakinya pun sampai berpecah-pecah. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa wahai Rasul?"
engkau masih melakukan ibadah yang seperti ini, ya, sampai sedemikian rupa ibadahnya. Ya, mungkin orang yang dosanya aja itu belum tentu diampuni aja, mereka merasa nyaman gitu ya. Merasa ibadahnya itu ya asal-asalan. Ibadahnya itu kadang bisa legani. Ya. Ibadahnya yang penting menggugurkan kewajiban. Tapi Nabi SAW, qiyamul lail adalah suatu ibadah yang tidak diwajibkan. Ya. Tapi ibadah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, tapi Nabi SAW melakukan ibadah ini sangat maksimal. Maka Nabi SAW ketika ditanya dengan ibadahnya, semangatnya Nabi SAW seperti ini, Nabi hanya menjawab tadi, apakah engkau tidak suka aku menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, falihada kana kibaru sahabah yab'athuna ila nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'alunahun amma kana yasna'u fi baitihi. Dahulu para sahabat itu mereka selalu ingin mencari kabar bagaimana sih ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga ada kisah yang lain, ada 3 orang bertamu ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menanyakan bagaimana ibadahnya Nabi. Ya, ibadahnya itu seperti apa yang notabene-nya sudah mendapatkan gelar al-maksum yang terjaga dari segala dosa-dosa yang ada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah istri-istrinya menceritakan Nabi ini salat malamnya, kakinya sampai bengkak, telapak kakinya sampai pecah-pecah. Kemudian Nabi ketika pagi nggak ada sarapan, beliau puasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam terus tilawatul Quran. Akhirnya tamunya bertiga ini mengatakan, kalau seperti itu aku tidak akan menikah. La atazawwaju nisa. Ya, Nabi saja yang dosa-dosanya diampuni, ibadahnya seperti itu, dan aku belum tentu dosa-dosaku diampuni. Akhirnya dia ingin i'tizal, terus meninggalkan kenikmatan duniawi, ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Jadi tidak ingin menikahi wanita. Orang yang kedua, dia mengatakan, amma ini fa asum wala ufthib. Kalau saya akan berpuasa terus menerus dan tidak akan membatalkan. Artinya puasa terus ya. Kalau Daud kan sehari puasa, sehari tidak. Tapi orang ini karena melihat bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mujahadah semangatnya, sampai dia mengatakan aku tidak akan membatalkan puasa. Artinya ingin terus setiap hari berpuasa. Kemudian orang yang ketiga ini mengatakan, amma ini lam aqutnya, amma ini fa usolli falam aqut. Saya akan terus qiyamul lail dan tidak akan tidur. Maka 3 orang ini dibantah langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi ini atqan nas, orang yang paling bertakwa, orang yang memperhatikan hak-hak dan kewajiban. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya, fa atazawwaju nisa wa asum wa ufthib wa aqum wa aqut. Nabi menikahi wanita, Nabi juga berpuasa dan membatalkan puasa. Kemudian Nabi juga qiyamul lail dan Nabi juga istirahat di malam harinya. Kemudian Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku, dari umatku. Ya. Ini wajar ya. Artinya ketika Nabi yang sosok figur yang diampuni dosa-dosanya saja, ibadahnya sampai sedemikian rupa. Jadi wajar orang yang ketika bertamu ingin mengetahui ibadahnya Nabi, mereka ingin beribadah terus-menerus. Sebagaimana ini para sahabat, mereka ini mencari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Istri Nabi ini kan ada 11 ya. Sampai ditanyakan, tapi yang paling sering ditanya ini Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ditanya, seperti apa ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah. Maka Aisyah radhiyallahu anha ini yaqumu mengatakan, fakana sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail.
yakni fi shalat tahajjudan. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu salat malam, ya. Salat malam untuk melakukan tahajudnya. Ini menunjukkan apa? Kebiasaannya. Jadi qiyamul lail ini da'bus shalihin. Qiyamul lail ini kebiasaan tradisi orang-orang salih, ya. Makanya ada kaitannya dengan riyadhus shalihin. Jadi taman-taman orang-orang salih itu mereka membiasakan qiyamul lail. Meskipun hanya 1 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, tapi itu dilakukan terus-menerus lebih baik daripada dia itu qiyamul lail di bulan Ramadan, setelah itu dia bubar, nggak pernah qiyamul lail sama sekali. Dan ini dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya fulan la takun mithla Abdullah. Wahai fulan, janganlah engkau seperti Abdullah, karena ya yaqumul lail thumma taraka. Dia rajin salat malam, kemudian setelah itu dia tinggalkan qiyamul lail. Ya. Begitulah ya ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menikahi wanita, juga beliau melaksanakan ibadah pada Allah. Beliau berpuasa dan beliau membatalkan puasa. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam juga qiyamul lail dan beliau pun tidur. Ini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan bagi umatnya agar kita mau meneladani apa yang dilakukan Nabi. Meskipun kita itu enggak mampu, dijamin kita itu enggak mampu ingin melakukan ibadah seperti Nabi. Nanti ada kisahnya, sahabat selevel sahabat saja itu sampai enggak mampu ingin sholat qiyamul lail di belakang Nabi menjadi makmum, itu enggak mampu, apalagi kita ya, yang kita ini banyak ya, banyak futurnya daripada semangatnya, kemudian ibadahnya mungkin kita masih ya pas-pasan taksir dan sebagainya ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dikisahkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana di dalam surat ya Al-Muzammil ya. Ayat yang ke-20 Allah Subhanahu wa taala mengisahkan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladina ma'a. Yang artinya sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri qiyamul lail kurang dari 2/3 malam ya, kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya. Demikian pula golongan orang-orang yang bersamamu dari kalangan para sahabat ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan ukuran malam dan siang ya, dijadikan malam hari untuk istirahat, dijadikan siang hari untuk mencari ma'isyah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak terus 1/3 malam. Kadang kurang daripada itu, kadang kurang dari 1/2, 1/3 dan seterusnya. Jadi tidak terus acak melakukan ibadah di 1/3 malam yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam surat Al-Muzammil. Artinya apa? Di antara penafsiran para ulama bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ya, mengisahkan bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari dan juga sering diikuti oleh para sahabatnya ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang kurang dari 1/2, 1/3 ataupun pertengahan malam ya. Fakana yaqumu alaihi salatu wassalam ahyanan aktsarul lail. Ada kalanya Nabi ini kalau pas lagi semangat beliau perbanyak salat malamnya. Wa ahyanan nisful lail. Ada kalanya beliau ini 1/3-nya. Ada kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini 1/3 ya, 1/2, kemudian 2/3, kadang juga 1/3-nya. Li'annahu alaihi salatu wassalam yu'ti nafsahu haqqaha min rahati minal qiyam. Karena Nabi juga paham bahwa fisik ini, jasad kita ini butuh istirahat. Jadi tidak digunakan malam suntuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ya. Wa qad qama ma'ahu syabab min as-sahabah radhiyallahu anhu. Pernah suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat malam. Ada sahabat junior ya, yang masih muda.
Tentunya masih muda kan masih kuat untuk berdiri lama. Walakinnahum taba'u Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, mengikuti Abdullah ibnu Mas'ud ini pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Data laila faqama qawina hatta hamamtu bi amri su." Jadi sahabat Abdullah ibnu Mas'ud ini sholat di belakang Nabi sampai beliau ini punya prasangka bergumam dalam hatinya itu gumam yang kurang baiknya, yang negatif gitu ya. Sampai mengatakan, qalu bimadha hamamta ya Aba Abdurrahman. Para sahabat yang lain itu bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, kenapa? Gerangan apa yang menyebabkan engkau bergumam dalam hatimu, wahai Abu Abdurrahman? Kunyah Abdullah bin Mas'ud itu Abu Abdurrahman. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala hamamtu an aquda wa'ada. Jadi aku bergumam dalam hati ini ingin duduk, gak kuat berdiri bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya'jizahu an yusbira kama sabara Nabi. Ya, karena gak mampu menahan kesabaran sebagaimana sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika qiyamul lail. Ya. Kemudian juga disebutkan ya, Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu qama ma'ahu dzatal lail faqara an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat Hudzaifah ibnul Yaman pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Hudzaifah ibnul Yaman, beliau membaca surat Al-Baqarah. Kemudian disambung lagi ya, membaca surat Al-Imran. Disambung lagi membaca surat An-Nisa. Kurang lebih berapa juz? Surat sampai An-Nisa berapa? Ya, kurang lebih 5 juz. Bayangkan ya, semalam sampai 5 juz yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Hudzaifah bin Yaman mengisahkan, kullama atat ayatul rahmah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ini membaca ayat-ayat rahmat, dan yang dibaca Nabi itu tartil, tidak dengan bacaan yang cepat gitu, syariah. Tapi Nabi itu membacanya tartil, pelan, memberikan hak huruf. Kemudian ketika sampai pada ayat-ayat rahmat, ayat yang mengisahkan tentang kenikmatan surga, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau bertasbih, subhanallah, subhanallah. Ya. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada ayat-ayat wa'id, ayat-ayat ancaman dengan neraka, dengan siksaan penghuni-penghuni neraka, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau yuratil qiraah, ya. Beliau pun juga minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari api neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bacanya dengan qiraah tartil tadinya. Ini menunjukkan, makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud itu enggak tahan, enggak kuat untuk bisa sabar seperti sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ketika Nabi sudah sampai pada ayat-ayat ancaman, ayat-ayat wa'id, maka beliau minta perlindungan kepada Allah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau bertasbih ketika membaca surat-surat tersebut. Ya. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau ingin mengulas lagi tentang bagaimana qiyamul lail yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Famada yakunu qiyam. Seperti apa salat malamnya Nabi? Beliau itu sangat panjang. Ya. Jadi salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat panjang. Bukan hanya bacaannya, tapi rukuknya juga. Ya. Jadi diriwayatkan dalam hadis yang lain itu rukuknya hampir sama dengan berdirinya. Kemudian sujudnya itu hampir sama dengan rukuk dan berdiri. Maka inilah ya, perkara yang sulit memang. Kita nggak mungkin untuk mampu mengikuti ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di qiyamul lail. Sehingga beliau menjelaskan fi lailah min layalish syita, ya. Jadi ketika pada malam-malam yang dingin, karena di Arab itu ya, itu ada 4 musim, ya. Nggak seperti di negara kita, negara agraris, ya.
ada musim panas, musim hujan. Tapi di Arab itu ada musim syita. Musim syita itu musim apa? Dingin. Ada musim saif, ya, sebagaimana dalam surat Al-Quraisy, ya. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita was-saif. Ya. Jadi mereka terus, ya, melakukan perjalanan jauh, ya, keluar negeri di musim tadi, ya, musim panas maupun musim dingin, ya. Ada juga faslu robi, musim gugur, ya. Jadi ada lagi juga musim kharif, ya. Jadi musim robi, musim semi, musim kharif, ya, itu musim gugur, ya. Jadi ada 4 musim di sana, ya. Jadi kalau di musim dingin Nabi sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail ya 12 sa'ah. Jadi kurang lebih itu 12 jam. Karena musim dingin itu malamnya itu panjang, ya. Lalu waktu kita masih belajar, ya, di Mesir ini, jadi maghrib itu jam 5:05. Itu kalau pas di musim dingin. Sehingga nanti sholat isya ini kita selesai mungkin jam 6:30, ya. Itu sudah selesai sholat isya kalau di musim dingin. Tapi kalau di musim panas itu kita selesai sholat isya ini jam 10 kurang 10 menit untuk baru selesai sholat isya. Sholat maghribnya jam 8. Makanya Nabi SAW ketika di musim dingin, jadi malamnya itu lebih panjang daripada musim panas, itu sampai 12 jam. Qiyamul lailnya yaqumu adna min thulutsayil lail, ya, kurang dari thulutsnya, sepertiga malam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu sab'a sa'at. Beliau terkadang juga salat 7 jam kurang lebih, ya. Fil lail tawil, ketika di malam yang malamnya sangat panjang, ya. Ini semua yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya ingin menjadi predikat hamba yang bersyukur. Jadi syukur ini bukan hanya di lisan, biqaulina alhamdulillah, bukan, tetapi Nabi benar-benar mengimplementasikan bahwa syukur itu dibuktikan dengan al-jawarih, anggota badan, ya. Ini dalil kata Syekh Utsaimin rahimahullah, sebagaimana beliau mengungkapkan dalam hadis ini, syukur ini dengan bita'atillah, bil qiyam bita'atillah. Jadi syukur ini harus ada pembuktian, bukan hanya mengakui di dalam hati nikmat itu dari Allah, bukan hanya dengan mengucapkan lisan, tetapi harus ada pembuktian anggota badan, ya. Jadi anggota badan kita ini benar-benar untuk kita gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kembali tentang predikat beliau yang mendapatkan ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan gelar al-ma'sum, yang mana terjaga dari perbuatan dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil, tapi Nabi tidak luput dari kesalahan. Sebagaimana Nabi pernah sholat asar hanya 2 rakaat. Ini kan artinya Nabi punya kekhilafan, kesalahan biasa, sebagaimana manusia biasa. Tapi terkait tentang dosa-dosa besar, dosa kecil ini Nabi terjaga dari masalah itu. Tapi kalau kekhilafan, kesalahan, Nabi pernah melakukannya. Sebagaimana, ya, sholat asar beliau melakukan 2 rakaat. Kemudian para sahabat menyampaikan kepada Nabi, aqsar tas-salat, apakah engkau mengqasar salat wahai Nabi? Nabi diam, ya. Nabi bertanya lagi kepada sahabat yang lain, apakah benar yang disampaikan oleh Dzul Yadain, ya, bahwa saya sholat ini hanya 2 rakaat? Para jamaah yang lainnya, iya, engkau sholat 2 rakaat. Maka Nabi menyempurnakan 2 rakaat berikutnya, ya. Ini menunjukkan Nabi punya kekhilafan. Tapi kalau dosa-dosa besar ini Nabi terjaga daripada seperti itu, karena itu adalah al-ma'sum. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diampuni dosa-dosanya, ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, ya. Jadi Nabi mendapatkan gelar al-maghfur, yang diampuni. Tapi kalau kita melabeli manusia itu enggak boleh al-maghfur ataupun al-marhum, ya. Al-marhum yang dirahmati itu belum tentu juga orang yang meninggal dirahmati oleh Allah. Al-maghfur artinya yang diampuni, belum tentu juga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya hendaknya kalau kita menyampaikan orang yang sudah meninggal itu dengan doa rahimahullah, semoga Allah mengampuninya, merahmatinya, bukan almarhum. Karena kalau almarhum ini berarti mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu Allah mengampuni, belum tentu Allah merahmati si fulan. Tapi kita sebagai sama muslim untuk mendoakan rahimahullah. Kemudian terkait tentang hal ini khusus ya, bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak berlaku bagi yang lainnya. Meskipun manusia tadi dinamakan Ali Maksum, tapi dia enggak maksum, cuma namanya doang Al Maksum. Ya, tapi sebenarnya dia tidak maksum. Kenapa? Karena dengan nama-nama ini tidak akan mempengaruhi statusnya itu benar-benar maksum daripada dosa-dosa besar. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ya, waqad yakhussullahu aqwaman fa yaghfiru lahum dzunubahum bi'amali salihah. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dari hamba-hambanya yang mereka ini diampuni dosa-dosanya dengan amal-amal salih, yang mereka itu mengikuti suatu perang. Ya, perang ini sangat dikenal dalam sejarah Islam. Perang apa? Yang orang yang ikut perang tersebut diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perang apa namanya? Yang jumlahnya kurang lebih pasukan kaum muslimin 310 orang. Perang Badar ya. Jadi perang Badar ini kekhususan bagi para sahabat yang ikut perang Badar. Mereka itu diampuni dosa-dosa meskipun mereka ini melakukan kesalahan fatal. Bisa dianggap itu mungkin dosa besar sebagian para sahabat yang lain ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, amma alimtu anna Allah ittala ala ahli Badar faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan karena beliau ini ketika berbicara dapat wahyu dari Allah, bukan melalui lisan nafsu beliau, tetapi dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Aku mengetahui Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepadaku ya, memberikan wahyu kepadaku bahwa orang-orang yang ikut pada perang Badar itu mereka diampuni dosa-dosa. Ini dengan amalan-amalan saleh yang khusus bagi orang-orang yang ikut pada perang Badar. Makanya Nabi mengatakan faqalu i'malu ma syi'tum. Lakukanlah apa sesuai dengan kehendak kalian. Faqad ghafartu lakum. Allah mengampuni dosa-dosa kalian wahai ahlul Badar. Makanya salawat ini kan sering dilantunkan gitu ya setelah adzannya. Tawassalna ya bi bismillah wa bil hadi mujahidillah ya. Wa bi ahli badri, dan juga bertawassul dengan para tadinya orang-orang yang gugur di medan perang pada perang Badar gitu ya. Jadi ini kekhususan bagi para sahabat kaum muslimin yang mereka itu ikut perang Badar, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah ya. Jadi kisah ini dalam sejarah disebutkan bahwasannya ada seorang sahabat namanya Hatib ya. Jadi sahabat Hatib bin Balta'ah ya. Beliau ini pernah melakukan dosa besar ya. Fa'ala dzamban 'aziman, kata saya ya. Hatib bin Abu Balta'ah ini pernah melakukan dosa besar. Karena dia itu orang yang termasuk ahlul Badar, ikut perang dalam perang Badar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, lama arada an yaghzuwa Quraisy, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin ya memerangi suku Quraisy di Mekah, hina naqadat al-ahdul ladzi bainahu wa baina fi sulhil Hudaybiyah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada isi perdamaian kepada sebagaimana pada perang ya Hudaybiyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya Hatib radhiyallahu an, Hatib bin Abu Balta'ah, dengan suatu suratnya. Jadi dia menulis surat bahwasannya surat itu ya dia disampaikan kepada penduduk Mekah. Ya, jadi Hatib bin Balta'ah pernah menulis surat di mana surat itu ditujukan kepada orang yang akan diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, akhirnya surat itu sampai kepada wanita. Ya. Nah, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah. Nabi mengutus sahabat Ali bin Abi Thalib. Coba kamu lihat apa isi teks surat yang disampaikan oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Coba kamu cari, ya, cari isi surat itu apa. Ya. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, ketika sampai di suatu tempat Raudhah Kha, ya, Raudhatul Kha ini jadi taman yang sudah dikenal di Mekah, di perjalanan menuju Mekah. Ketika sampai kepada wanita tadi, karena Nabi kan dapat wahyu, makanya Nabi mengutus sahabat Ali untuk mencari isi surat itu yang sampai pada wanita. Akhirnya sahabat Ali bin Abi Thalib memerintahkan kepada wanita tadi, "Ukhruji al-kitab alladhi ma'aki li ahli Makkah." Keluarkan, tampakkan kepadaku apa isi surat yang akan disampaikan kepada penduduk Mekah. Ya. Maka wanita tadi mengatakan, qalat ma ma'i kitab. Aku enggak punya surat, ya. Aku enggak punya catatan apapun. Maka orang yang bersama sahabat Ali bin Abi Thalib itu, la budda an tukhriji al-kitab alladhi ma'aki li ahli Makkah. Ya. Wajib engkau keluarkan suratnya. Kalau tidak nanti akan ada ancaman gitu ya. Tapi wanita itu mengatakan, saya enggak punya surat, saya enggak megang suratnya. Qalu la budda an tukhrij. Maka wajib engkau dikeluarkan. Sampaikan, berikan kepadaku surat itu tadi. Maka akhirnya apa? Sahabat Ali bin Abi Thalib memberikan ancaman kepada wanita tadi, kalau tidak engkau keluarkan suratnya kepada kami, an nufattishaki hatta ma tahta thiyab, akan dibuka semua, ya, akan ditelisik, akan dilepaskan baju wanita tersebut. Kalau kamu enggak sampai, ya, mengeluarkan surat, ya, akan ditelanjangi gitu ya. Jadi akan dibuka pakaian. Sampai demikian untuk memberikan ancaman kepada wanita tadi. Ini menunjukkan apa? Surat itu kan berarti sangat penting. Nggak mungkin Nabi SAW perintahkan kepada sahabat Ali sampai untuk menginterogasi wanita ini dengan ancaman yang sedemikian rupa, kecuali perkara itu adalah perkara yang sangat vital, sangat penting. Kemudian ketika falamma arafat azimatuhum wa akhrajat alkitab min khaffiha, akhirnya ketika wanita ini mengetahui, ya, bagaimana sih sikapnya sahabat Ali dan orang-orang bersamanya, benar-benar bersikeras untuk mendapatkan surat tersebut. Akhirnya diambillah dari pintal wanita tersebut isi suratnya tadi. Apa isi suratnya? Isi suratnya adalah faida fihi khitabu min Hatib, ya. Itu surat yang mana Hatib radhiyallahu an, ya, itu mengkhabarkan kepada penduduk Mekah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan memerangi mereka. Ya. Kemudian setelah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an mengetahui isi daripada surat tersebut, ya, karena kita tahu, ya, bagaimana sahabat Umar ini susah untuk bernegosiasi, ya. Pokoknya ada masalah, ya, pengennya plus selesai. Jadi masih kental dengan karakter aslinya seperti itu meskipun sudah masuk Islam. Jadi memang kadang karakter seseorang itu masih muncul sebelum hijrah, meskipun setelah hijrah itu kadang seperti itu, seperti sahabat Umar, ya. Minta izin kepada Nabi, wahai Nabi, izinkan aku untuk memenggal kepala si Hatib. Padahal sahabat. Hatib itu sahabat yang termasuk ikut perang Badar. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengatakan tinggalkan, jangan dulu, jangan ambil, ya, semaunya. Artinya jangan main tebas leher gitu, ya. Artinya jangan main terus langsung dipotong lehernya, enggak seperti itu, ya. Kenapa? Karena isi surat itu ternyata, ya, kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, innar rajulu nafiq. Ini seorang munafik. Dia menulis rahasia-rahasia kami. Rahasia kami itu ditulis kepada musuh-musuh kami di Quraisy, ya, di Mekah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau juga dapat wahyu, ya, amma alimtu anna Allah itala ila ahli Badar
Aku telah mendapatkan wahyu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni pelaku-pelaku dosa-dosa besar bagi ahlul Badar, orang yang ikut perang Badar. Maka kata Nabi menyampaikan dari Allah, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Terserah kamu melakukan apa saja, sudah aku ampuni dosa-dosa kalian. Ini khusus bagi orang-orang yang ikut dalam perang Badar, kurang lebih 310 pasukan kaum muslim, ya. Ini menunjukkan apa? Perbuatan si Hatib ini perbuatan dosa besar, karena dia sudah membuka rahasia apa yang ingin dilakukan Nabi kepada penduduk Mekah, ya. Tapi dalam kondisi seperti ini, Hatib ini menjawab, ya, jangan tergesa-gesa dulu. Kalian ketika ingin, ya, memberikan interogasi itu jangan langsung menyimpulkan dulu, jangan tergesa-gesa menghukumi. Tabayun dulu, harus diklarifikasi dulu, kata si Hatibnya. Ini supaya apa? Supaya nggak salah faham. Engkau memvonisku sebagai pengkhianat. Karena sahabat yang lain itu menganggap si Hatib ini sudah berkhianat kepada kita, karena sudah membocorkan rahasia kita. Yang ingin memerangi orang-orang Mekah tapi sudah dibocorkan. Akhirnya sahabat Hatib ini untuk minta waktu. Tolong dengarkan dulu supaya tidak salah paham apa yang aku lakukan. Wahai Rasulullah, demi Allah, aku benar-benar masih beriman kepada Allah. Yang menyatakan amantu billah, ya. Kemudian juga beriman kepada Rasulnya, amantu bi Rasulillah, ya. Aku pun juga tidak menjadi murtad, ya. Disampaikan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hanya saja aku dulu adalah orang yang menumpang hidup bersama orang Quraisy. Dulu aku itu pernah tinggal numpang istilahnya bersama orang-orang Quraisy, ya. Ini kata Hatibnya. Namun bukan berarti juga aku termasuk mereka karena sudah masuk Islam, ya. Artinya apa? Ingin melindunginya, kasihan, ya, karena sudah berjasa. Sebagaimana beberapa sahabat itu yang masih punya keluarga di Mekah itu ada sebagian yang terlindungi, jadi tidak langsung dibunuh seperti itu. Itu tujuan daripada Hatib ketika menyampaikan kepada penduduk Mekah supaya mereka lebih hati-hati, ya, supaya mereka ini bisa selamat, seperti itu tujuannya. Bukan berarti ingin gembosi, ya. Kalau gembosi kan jelas ini adanya duri dalam daging, tapi ini bukan seperti itu Hatibnya. Jadi karena ini sahabat masih beriman pada Allah, pada Rasulullah, kemudian tidak murtad, tapi bisa jadi karena salah faham sehingga itu dianggap pengkhianat, ya, dianggap melakukan dosa besar, ya. Demikian ikhwatul Islam, azanillah wa yakum, sudah masuk waktu Isya. Melantunkan salat adzan Isya. Terkait dengan hadis ini, ya, yang sudah kita sampaikan bahwasanya meskipun hadis ini singkat, padat, tetapi memiliki syarat makna yang luas. Terbukti Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menjabarkan, menjelaskan, mengulasnya dengan pembahasan yang sangat panjang, ya. Dan ini hadis ini tentang kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lampau maupun yang akan datang. Wa hadza qad yaqa kama qultu li ba'di sahabah ka ahli Badar. Dan ini juga bisa terjadi sebagaimana apa yang dilakukan dari kalangan sahabat yang ikut perang Badar, ya. Maka sebagian ulama mengatakan, wa'lam anna min khasa'isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Allah qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Para ulama menjelaskan kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah ampuni dosa-dosa yang telah lampau maupun dosa yang akan datang. Berdasarkan dengan hadis ini, ya, maka para ulama menyimpulkan ada suatu kaidah yang wajib dicatat bagi seorang penuntut ilmu. Ini kaidah besar dalam masalah fikih, ya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, hadhihi qaidatun 'ammah nafi'atun li talibil ilmi. Kaidah ini yang sangat bermanfaat bagi penuntut ilmu ketika datang hadis yang menerangkan anna man fa'ala kadza ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang melakukan perbuatan ini, contohnya, barang siapa yang berziarah ke makamnya Nabi, maka akan diampuni
dosa-dosa yang telah lampau maupun dosa yang akan datang. Maka ketahuilah bahwasanya hadis itu dhaif. Ini kaidah umum, ya. Atau dengan amalan yang lain, barang siapa yang melakukan sholat atau sholat malam atau puasa siang harinya pada nisfu Sya'ban, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau maupun yang akan datang. Maka jelas hadis ini adalah hadis yang dhaif. Jadi tidak ada suatu amalan yang bisa untuk mengampuni dosa-dosa yang telah lampau maupun dosa-dosa yang akan datang, ya, kecuali memang di situ ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti puasa apa yang diampuni 2 tahun sebelum, setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Puasa apa? Anda puasa Muharram, Anda puasa Arafah, ya, ya. Jadi yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, orang yang berpuasa Arafah maka akan diampuni, ya, setahun yang telah berlalu atau setahun yang akan datang. Kalau puasa Muharram itu dosa-dosa yang telah berlalu yang dia lakukan. Artinya kalau dia melakukan suatu amalan dan ia mengklaim bahwasanya perbuatan ini bisa diampuni dosa-dosa yang telah lampau maupun dosa yang akan datang, ketahuilah itu adalah perkara-perkara yang lemah, yang dhaif, yang tidak bisa dijadikan hujjah. Dan ini kekhususan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dosa-dosa beliau telah diampuni berlalu maupun yang akan datang. Kemudian dengan kondisi seperti ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan sanjungan dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-16. Allah sampaikan, tatajafa junubuhum 'anil madaji. Lambung-lambung mereka ini sangat jauh dari tempat tidur mereka. Ini Allah Subhanahu Wa Taala mengisahkan siapa mereka di sini. Para salaf yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan para sahabat, dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi lambung-lambung mereka sangat jauh dari tempat tidur mereka atau orang yang mengikuti mereka. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kembali, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam rasa takut, rasa cemas dan rasa harap. Inilah seseorang ketika beribadah harus ada 2 hal. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, jadi ibadah itu rasa khauf, rasa cemas, takut dan rasa harap itu bagaikan sayap seekor burung. Jadi burung kalau satu sayapnya patah tidak akan terbang. Jadi rasa takut kita ini beribadah kepada Allah, takut kalau ibadah kita tidak diterima. Tapi kita juga punya rasa harap atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang masuk surga ini bukan karena suatu amal ibadahnya, tetapi karena rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah 2 sayap ini, khauf dan tama'a, rasa harap dan rasa cemas, itu harus ada ketika kita sedang beribadah sholat pada Allah. Dan kepalanya adalah mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya burung itu bisa terbang dan sampai pada tujuan. Sama dengan ibadah kita. Ibadah kita harus didasari dengan cinta kita kepada Allah. Rasa khauf, cemas kita, takut kita kepada Allah kalau ibadah kita tidak diterima. Rasa harap kita agar kita bisa dimasukkan ke dalam surganya, karena di dalam hadis disebutkan bahwa rahmati, ya, wasi'at an ghadabi. Rahmat Allah itu sangat luas daripada murkanya. Jadi nggak bisa orang yang kalau ibadah dia didasari dengan rasa takut, terus itu ibadahnya orang khawarij. Orang khawarij itu ibadahnya itu takut terus, nggak punya harap kepada Allah. Ini nggak benar. Atau dengan harap terus tapi melakukan dosa-dosa besar, ini ibadahnya orang murji'ah. Orang murji'ah itu dia yang penting saya berharap bisa masuk surga, nggak peduli saya pokoknya mau melakukan, mau limo, mau melakukan judi, mau ini, nggak peduli, yang penting saya punya harap. Itu ibadahnya versi orang murji'ah. Jadi kita harus punya rasa khauf, rasa harap supaya ibadah kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kata Allah, ciri-ciri mereka adalah wa mimma razaqnahum yunfikun.
Mereka menginfakkan sebagian harta mereka. Allah katakan tidak semuanya, tetapi sebagian. Ya, min tab'idi. Ya, min tab'id artinya menunjukkan sebagian. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang tersembunyi daripada itu tentang apa? Tentang qurratu a'yun. Yang indah ketika dipandang, ya. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Atas apa yang mereka lakukan, Allah berikan balasan tentang surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penjelasan ini, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum qurrata a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang tersembunyi dari mereka, yaitu ketika dipandang itu sangat indah. Dan itu balasan bagi orang-orang beramal salih, artinya adalah jannatun na'im, surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ma baina dzalika haitsu qala Allah azza wa jalla. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan, a'dadtu li ibadi, aku sudah siapkan untuk hamba-hambaku as-salihin, orang-orang yang salih. Berupa apa? Ma la 'ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh kasat mata. Wala udhunun sami'at, dan belum pernah terdengar oleh dua telinga. Wala khatara ala qalbin bashar, dan belum pernah terbetik oleh hati manusia. Jadi apa yang kita khayalkan surga itu ada bidadari, katanya ada sungai yang airnya itu lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Kemudian kita berkhayal, itu bukan surga. Makanya kata Nabi, wala khatara ala qalbin bashar, belum pernah terbetik dalam hati manusia, ya. Maka kata beliau, ja'alani Allah wa iyyakum min sakini hadhil jannat innahu jawadul karim, ya. Syekh Utsaimin rahimahullah berdoa, ya, mendoakan kita juga bagi yang membaca kitab ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan kita semua ini termasuk penghuni surga, karena Allah itu memiliki jawad, ya. Jawad artinya yang maha pemberi, karim yang mulia, ya. Ini bagaimana kisah-kisah yang disampaikan oleh beliau, ya, mengisahkan ibadahnya Nabi, kemudian bagaimana mujahadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, semangatnya beliau yang sudah diampuni, yang sudah dijamin masuk surga Firdaus, beliau tetap ibadah seperti itu. Sedangkan kita, ya, kita yang belum punya kafling, ya, kita belum tahu kafling kita nanti di mana di akhirat, maka kita harus lebih semangat lagi, mujahadah lagi, jangan sampai kendor, ya. Jangan sampai futur yang berterus-terusan, yang berlama-lama, ya. Jadi ini yang harus kita, ya, teladani Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan gelar al-maksum, mendapatkan jaminan surga, tapi ibadahnya masih seperti itu. Dan kita yang bukan siapa-siapa, kita juga nggak tahu tempat tinggal kita di mana, kafling kita di mana, maka hendaknya kita lebih semangat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga hendaknya kita untuk saling menasihati di antara kita yang futur, bisa kita ajak kajian supaya lebih tambah semangat lagi ibadahnya, ya. Ini yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari jamaah, silakan.